Niscaya selama kau berzikir dan memohon ampun agar dihapus seluruh dosa-dosamu menggunakan pusaka ini, para sahabat Rasulullah sejatinya bukan hanya mendengarkan, tetapi mereka juga berada di sekeliling kalian. Selayaknya kalian memimpin doa dan mereka mengamini doa kalian. Jadi seperti imam ya. Tidak pantas untuk disebut imam, sebagaimana para makmumnya adalah sahabat Rasulullah. Tetapi mereka mengamini kalian yang bermunajat menggunakan ini ya. benar. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, ini kita ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa pusaka yang diberikan oleh Syekh Hamzah bin Abdul Muthalib sudah kita jadikan tasbih dan gelang teman-teman. Bagi siapapun yang menginginkannya atau berminat bisa menghubungi nomor sepanjang video ini teman-teman. Sepanjang video ini. Terima kasih. Terima kasih. Ton sudah nyalakan kamera Ton. Sudah Rok. Jadi Ton, Suro merasa sosok ini seperti dekat banget sama Suro Ton. Iya kali Suro. Tapi Suro nggak tahu ini siapa Ton. Coba mendekat Suro. Ya mungkin dekat ya Ton. Biar lebih tahu ya. Iya, yaudah. Assalamualaikum. Iya. Ayang Tirta Maya Ton. Tirta Maya. Ayang, kenapa berpenampilan seperti ini? Kenapa juga yang menghadang kita di sini ya? Iya yang karena memang cuman kita berdua, cuma Suro dengan Tony yang bisa menaikkan visi ini ya. Karena Om Broto itu sedang mengajar ilmu ya bersama guru besarnya, jadi beliau tidak bisa hadir di sini menemani kita. Iya ya. Udah yang terus sebenarnya aku pengen nyuwun karo yang supaya Mbak Broto ini di sini itu bisa apa enggak sih ya? Yang akan mencobanya. Baiklah, monggo ya. Bentar Ton. Gimana Suro? Kata Ayang kita disuruh nunggu. Oh oke. Karena Ayang berusaha nyari Mbak Broto di mana kan. Terus insya Allah Ayang bisa membawa Mbak Broto ke sini. Ya mudah-mudahan bisa lah. Ya semoga saja Ton. Kamu sini ya lah, nggak kelihatan di situ, Bob. Iya. Ketemu aja kan? Ya ini kan menjelang mau pagi, Suro. Itu men, biasanya nggak dingin pada lagi ya. Ini lama guys ya, Suro? Ya nggak tahu, terus juga nggak tahu lama apa enggak. Tapi kan, Tony dengar
yang dikatakan Eyang, kita kan disuruh nunggu ya nanti Eyang jemput Mbah Broto. Ya udah. Kalau kita pergi ya kita nggak ketemu Mbah Broto. Bukalah matamu, Broto. Yang kedua ya, benar sekali. Temanilah mereka. Baik, Eyang. Memangnya mereka ingin kemana, Eyang? Begini saja. Diriku akan masuk ke dalam dirimu. Nanti akan kujelaskan kepada mereka apa yang mereka akan lakukan. Baiklah, Eyang. Monggo, Eyang. Cucuku. Iya ya. Alhamdulillah. Diriku sudah meminta izin kepada Maha Guru dari Broto. Iya ya. Beliau mengizinkan diriku untuk membawanya ke tempat ini agar dapat menemani kalian. Alhamdulillah yang terima kasih yang Cucuku. iya yang Merpati emas bukanlah sembarang makhluk. Selayaknya makhluk yang senantiasa kau lihat di kehidupan kalian. Keberadaannya jarang sekali ada yang dapat menemukan burung tersebut. tapi berarti burung merpati emas itu ada yang Ada, namun tidak ada. Tidak ada, namun ada. maaf yang dimaksud ada dan tiada itu apa ya, maksudnya gimana? Cucu-cucuku, Iya yang memang akan sedikit sulit untuk kalian memahami apa yang akan kukatakan. Tapi percayalah, jika kalian tidak memahami apa yang kukatakan, nantinya kalian akan mengerti apa yang akan terjadi kepada kalian. Baiklah, merpati emas memang ada, tetapi keberadaannya belum tentu kalian dapat melihatnya. Saya pernah mendengar bahwasanya merpati emas hanya dapat dilihat oleh manusia yang memiliki keinginan yang sangat tinggi. Merpati emas bukan sembarang burung makhluk hidup seperti yang kalian lihat di kehidupan kalian. Iya yang suruh sedikit mengerti. Untuk mendapatkan merpati emas memerlukan waktu yang sangat panjang. Terus kalau kita gimana yang? Iya yang Sebentar. Jika manusia menginginkan merpati emas, tentu ada tujuan. Kenapa dia menginginkan merpati emas? iya yang Untuk mendapatkannya, mereka harus melewati 90 hari tanpa api, tanpa penerangan, tanpa cahaya,
tanpa makan dan tanpa minum. Aku nggak mati ya. Mati, hidup dan mati sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Untuk memiliki keinginan mendapatkan sesuatu yang nantinya akan menguntungkan baginya, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mereka harus melewati 90 hari, 90 malam, tanpa ada penerangan, tanpa ada cahaya, tanpa air minum, tanpa makan. Maaf ya. Berarti kita harus melewati 90 hari itu dan kita berpuasa tanpa ada cahaya. Itu manusia jika menginginkan burung merpati emas. Merpati emas bisa dikatakan dalam arti makhluk gaib seperti halnya diri. Tetapi mereka dapat terlihat. Mereka dapat menyentuhnya. Mereka dapat memeliharanya selayaknya hewan pada umumnya. Manusia yang menginginkan merpati itu memiliki tujuan yang sangat besar. Selain untuk memperkaya dirinya, manusia itu menginginkan suatu hal yang tidak mungkin dapat kalian raih. Tetapi jika dengan menggunakan merpati emas, apapun keinginannya dan apapun perlombaannya akan selalu memenangkan perlombaan tersebut. Berarti merpati yang sangat istimewa ya. Bisa dibilang istimewa, juga bisa dikatakan luar biasa. Setimpal dengan apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan merpati emas tersebut. Iya, 90 hari. Saya tahu saudara kalian sedang dipertaruhkan untuk menginginkan darah merpati emas. Iya benar ya. Betul itu yang. Saya tahu Suro. Bahkan kau mendapatkan pusaka yang menurut Eyang ini sangat istimewa. Pusaka ini yang. Ya. Pusaka itu sangat istimewa. Jika kau berzikir menggunakan pusaka itu, Iya, bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar, tetapi para sahabat Rasulullah juga ikut mendengarkan, seolah-olah mereka berada di sekeliling setiap manusia yang berzikir menggunakan pusaka ini. seperti itu. Saya sudah mengetahui bahwa salah satu senjata yang dimiliki oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Betul yang. beliau adalah seorang panglima perang. Iya betul. Memiliki pusaka itu diberikan hadiah oleh para sahabat Nabi, oleh para Rasulullah ketika menyembelih onta. Sepotong tulang yang kalian sebut tulang rusuk diberikan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai senjata untuk melawan kemunafikan, kemungkaran, dan kezoliman. Mungkin kisah itu
sudah banyak terdengar di kalangan manusia seperti kalian. Dan niscaya selama kau berzikir dan memohon ampun agar dihapus seluruh dosa-dosamu menggunakan pusaka ini, para sahabat Rasulullah sejatinya bukan hanya mendengarkan, tetapi mereka juga berada di sekeliling kalian. Selayaknya kalian memimpin doa dan mereka mengamini doa kalian. Jadi seperti imam ya. Tidak pantas untuk disebut imam, sebagaimana para makmumnya adalah sahabat Rasulullah. Tetapi mereka mengamini kalian yang bermunajat menggunakan tasbih ini ya. Benar sekali. Sebentar. Iya ya. Eyangmu juga tidak akan membiarkan dirimu kesusahan, Suro. Iya ya. Saya akan membantu kalian mencari siapa pemilik atau di mana keberadaan dari burung merpati emas tersebut. Kalian tidak usah khawatir. Masih cukup waktu untuk mendapatkannya. Saya akan mencari bersama sahabat saya keberadaan di mana keberadaan burung merpati emas tersebut. Apakah burung itu sudah di tangan manusia atau masih di alam liar? Malam ini kalian pulanglah. Ceritakan dan ajaklah Broto untuk menemani kalian. Agar di antara kalian ada pembimbing. Betul ya. Seperti halnya belajar ilmu tanpa guru sama saja akan merusak diri kita. Tetapi sedikit ilmu, jika kalian belajar dari seorang guru dan ada pembimbingnya, akan sangat berarti dan akan sangat bermakna. Iya ya. Baiklah, diriku akan datang ke dalam mimpimu, Suro. Jika diriku sudah mengetahui siapa pemilik ataupun jika burung tersebut masih di alam liar. Insya Allah esok diriku akan hadir di dalam mimpimu dan kau ajak Raga ini untuk ikut bersama kalian. Iya ya. Terima kasih yang sudah membantu Suro. Ingat amanah dari Kanjeng Sunan. Saya mendengar semua yang sudah kalian lakukan. Apa itu ya? Amanah dari Kanjeng Sunan. Tidak. Bahwasanya segeralah kau memberikan pusaka itu kepada saudara-saudaramu. Betul ya. Agar mereka merasakan kedekatan dan manfaat selayaknya manfaat yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pulanglah, istirahatlah. Ya, terima kasih Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh. Ya.
Alhamdulillah. Mbah, Ini Mbah, Yang tertawanya mana? yang terutama kita pergi Mbah. Aku lagi nggak sikir sih, cuman aku tuh lagi di sana tuh lagi disuruh menenangkan diri. Disuruh untuk fokus Mbah. Iya, di rumah beliau. Tapi apa tidak mengganggu? Dulu. Dan saya mendengar ada pembicaraan. Nah, Ketika saya memejamkan mata, saya mendengar suara berbicara kepada yang guru saya. Dan suara itu seperti saya tuh pernah mendengarnya. Setelah saya dengar-dengar, saya ingat-ingat, saya seperti yang Tirta Maya kenapa datang ke sini. Terus beliau seperti berbicara meminta izin untuk membawa saya. Beliau mengatakan bahwasanya silahkan. Terus yang Tirta Maya menepuk pundak saya, Nak Broto, ikut denganku. iya. Dan tahu-tahu saya ada di sini. Baik teman-teman, mohon maaf, bukannya saya itu tidak mementingkan Lendra ya. Saya melihat semuanya dan saya mendengar, membaca apa yang kalian semua bicarakan tentang Lendra. Tetapi yang pertama, saya mungkin mohon maaf sebesar-besarnya karena di saat ada seperti itu saya tidak ada di tempat ini dan bersama mereka. Yang pertama, saya ada misi bersama Mas Eko, Mas Imam untuk menyelesaikan sebuah misi. Alhamdulillah sudah selesai. Sama halnya dengan mereka. Dan saya tidak bisa melarang, saya juga tidak bisa menyuruh. Setelah selesai misi itu, paginya dan malamnya itu saya niatnya explore bareng. Kita juga sudah ketemu ya di rumah, sudah membahas tentang Lendra. Tetapi siang hari yang guru saya mengabari saya untuk segera datang ke sana. Saya tidak bisa menolaknya teman-teman. Jadi siang itu saya langsung berangkat ke Pemalang untuk bertemu dengan beliau. Di sana itu saya tidak ngapa-ngapain. Saya tidak nyapu, ngepel atau beres-beres pendopo, enggak. Terus kenapa bang? Saya itu di sana suruh masuk kamar, duduk di situ. Bersemedi kan? Enggak, ini pakaian saya gini biasa. Cuma duduk di kamar. Iya. Saya itu kalau maksudnya gini. Mungkin teman-teman bilang, masa ketemu yang gurunya dengan pakaian seperti ini? Justru ketika saya ke sana, saya pernah suatu kejadian. Saya ke sana itu rapi banget. Pakai sarung, pakai pecian, pakai Kebaya. Yang tahu nggak? Yang guru saya ngomongnya apa? Apa? Itu bukan kamu. Oh, biasanya kan kayak gini, sederhana. Itu bukan kamu. Beliau itu tidak menginginkan saya menjadi orang lain. Oh, jadilah diri sendiri. Iya. Jadi ya kadang-kadang saya merasa nggak enak, saya kurang sopan. Tapi beliau malah nggak suka ketika saya kesana pakaian rapi, kecuali kita ada acara. Kalau seandainya biasa dipanggil, kok saya datang ke sana dengan rapi itu, beliau ngomong gitu. Itu bukan kamu, ngapain kamu kesini? Iya, tapi ketika saya berpakaian biasa, masuk duduk situ. Baiklah, tapi yang Tirta Maya
masuk ke saya. Iya. Iya Mbah. Pesennya apa? Isinya Pesennya nanti Mbah Broto disuruh membantu kita Mbah. Ya. Untuk Terus sudah. ya terus kita disuruh pulang. Terus Nanti Eyang yang akan mencoba untuk mencari Mbah. mencari keberadaan merpati Emas itu. emas tersebut. oh, ya udah, baiklah. Itu juga. Kenapa Mbah? Ini di sono atuh Mbah. Apa sih mobilnya? Mobilnya nggak ke bawah ke sini. Di sana malangnya. Allah Ya Akbar. udah lah Mbah, itu mah Itulah. gampang lah Mbah. Ya udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Nanti kita tunggu selanjutnya perkembangannya. Eyang Tirta Maya, mudah-mudahan beliau mendapatkan informasi. Iya. Amin. Dia kan mencari tahu Mbah. Ah, Siapa tahu merpati itu sudah dimiliki seseorang apa masih di alam berbeda. oh gitu. Oke. Baik, ya udah kita ngikut aja sesuai petunjuk Eyang Tirta Maya. Eyang. Baik teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ingat Mbah. Ayo pulang.